Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melaksanakan pengajian kita yang menjadi rutinitas setiap malam Jumat, yang mudah-mudahan insyaallah dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai hamba senantiasa mempelajari khazanah Islamiyah dan mengamalkannya. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang as-shayd. Apa itu as-shayd? Itu disampaikan dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza halaltum fashtadu. Ya, kata-kata fashtadu itu berasal dari kata as-shayd. Ya, as-shayd itu adalah berburu. Ya, berburu. Nasal ogie madengen ya atau rengen. Itu juga dibahas di dalam Al-Qur'an. Begitu juga dikaji di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa agama kita ini ya membahas dan mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan kita sebagai umat manusia. Ya, na sebagai agama nu Allah Taala naturo ima pamula anu mabicue datu anu manupui. Ya, bahkan permasalahan politik itu juga diatur di dalam agama kita. Ya, maka yang perlu kita pahami makadiro agama nu paturungi Allah Taala tanya bawa sempayang. Tanya bawa puasa sedekah dan niat haji. Ini kayak begitu banyak kehidupan atau sendi kehidupan yang dibahas di dalam agama kita. Maka salah satu pembahasan di dalam kitab fikih itu adalah as-shayd. Ya, ini kata yang diambil dalam Al-Qur'an dan wa iza halaltum fashtadu. Ya, juga di ayat yang lain di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu liyabluwannakumullahu bisyai'in minas-shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ini semua ayat-ayat yang membahas tentang berburu. Ya, apa pelajaran atau hukum yang akan kita kaji di sini? Terkadang ada keraguan di dalam hati kita. Ya, madari engkau bali bolata boleh marengen. Ya, yarga boleh dengan. Ya, lalu kemudian membawa begitu banyak anjing yang digunakan untuk berburu misalnya. Lalu kemudian mendapatkan binatang hasil buruan. Ya, sering muncul keraguan di dalam hati kita, apakah binatang hasil buruan ini boleh kita makan atau tidak? Ya, maka di dalam kitab ini dibahas begitu rinci. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di awal kitab memberikan hukum bahwasanya hukumnya mubah. Ya, mubah untuk memakan ya hasil atau binatang buruan itu. Ya. Lalu kemudian wasaidul mubah huwa saidul ladzi yuqsadu bihi at-tadhkiyah. Ya, buruan atau hasil buruan apa yang dibolehkan di dalam agama kita, yaitu as-saidul ladzi yuqsadu bihi at-tadhkiyah, yaitu buruan yang tujuannya untuk penyembelihan. Ya, tujuannya untuk dimakan. Ya. Terkadang ada melakukan pemburuan, ya, lalu kemudian binatang itu tidak untuk dimakan. Ya, tetapi hanya sebagai ajang percobaan saja. Maka dia mendapung juga mati ku mati mbak yari kan ade. Ya, yari kan makasih juga asuku mati ke yari kan ade. Maka ini tidak dibolehkan di dalam agama kita membunuh binatang yang tidak memiliki manfaat. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, man qatala asfuran abatan. Ya, barang siapa yang membunuh burung pipit. Ya, ini disebutkan Nabi asfur abatan secara sia-sia. Ya, betulnya dia menembak burung itu bukan untuk dimakan, atau memburu binatang itu bukan untuk dimakan. Ajja ilallahi yaumal qiyamah
maka burung nanti itu atau binatang itu akan berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, yaqulu ya Rabb, inna fulanan qatalani abatan, sesungguhnya si fulan itu membunuhku hanya dengan sia-sia, walam yaqtulni manfaat. Ya, dia tidak membunuhku untuk manfaat. Dia membunuhku bukan untuk dimakan dan sebagainya. Maka binatang pun nanti akan memberikan protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhu syai'an. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengambil sesuatu fihi ruh, atau mencabut nyawa sesuatu garadan, hanya dengan sia-sia. Maka di sini yang kedua yang dibahas para ulama kita, syurutus shaid. Ada syarat-syarat orang yang berburu. Jadi dia itu sembarangan misalnya itu harus tata. Yang pertama di situ adalah bi'ayyakuna musliman. Yang paling pertama itu adalah orang yang muslim, orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab lagi angka matu na pagurun kita hari tata, boleh ko hadisan Nabi Muhammad SAW bagaimana caranya berburu. Dia itu ni pakai bawa masuk tak. Atau tidak hanya sembarang kita menggunakan senjata untuk berburu itu. Semuanya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Wasaidu kad yakunu bisilahil jari. Ketika berburu itu harus menggunakan senjata tajam. Senjata yang bisa mematikan, senjata yang bisa mengoyakkan. Bukan senjata yang hanya menyiksa binatang. Misalnya ipape unna anwangi gangka mate itu kan menyiksa. Tetapi yang dibolehkan di sini adalah senjata yang bisa membunuh. Bisilahil jari. Contoh misalnya bisuyuf, menggunakan pedang, menggunakan parang, wasiham atau menggunakan panah. Orang tua dulu kita itu sering menggunakan panah. Itu bisa mematikan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, masyitta bikausika fazakarta smallahi alaihi fakul. Ketika berburu dengan menggunakan anak panah, fazakarta smallah, maka engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Agak batona sebelum kita melepaskan anak panah itu, maka ucapkanlah bismillah. Maka ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk penyembelihan. Jadi sebelum melepaskan anak panah itu, nasihat Nabi Muhammad SAW, fazakarta smallah alaihi, lalu kemudian engkau mengingat atau engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fakul, maka engkau boleh memakannya. Tetapi jika engkau melepaskan anak panah itu atau melepaskan peluru dari senjata itu tetapi tidak mengucapkan bismillahi, maka Nabi SAW mengatakan fala takul, maka jangan engkau memakannya. Wa masyitta bikalbika, ataukah berburu menggunakan anjing, menggunakan binatang berburu, fa adrakta zakatahu, tetapi ketika anjing itu sudah menaklukkan binatang itu, lalu kemudian binatang itu masih hidup dalam keadaan normal, fa adrakta zakatahu, masih sempat untuk disembeli, maka sembeli dulu. Jangan ditunggu untuk matinya, karena binatang itu seperti anjing misalnya, pada padana po marangat tawe di alae, lalu kemudian menggunakan banyak anjing dan sebagainya, biasanya anjing itu hanya menaklukkan saja, tetapi fa'adrakta zakatahu, berarti masih ada kesempatan kita untuk menyembelinya, maka sembelinya, fakul, maka Nabi tak boleh kita untuk memakannya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di sini Rasulullah menggunakan contoh anjing yang digunakan untuk berburu. Fa'adrakta zakatahu, jika ada kesempatan untuk menyembelihnya, lalu kemudian kita melihat binatang itu masih hidup dalam keadaan normal, fakul, lalu kemudian sembelilah dan memakannya. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurutus shayd bisilah, ada syarat-syarat berburu dengan senjata tajam atau yang pertama ayyuharrika silah jismas shayd, sebagaimana tadi yang saya sampaikan,
pada awal pembahasan bahwa senjata yang digunakan itu bisa menembus bisa menembus kulit daripada binatang yang kita buru. Ini yang paling utama. Seperti menggunakan senjata-senjata yang saya sebutkan tadi. Ya, seperti misalnya menggunakan pedang, menggunakan panah, bahkan menggunakan tombak. Semua senjata yang bisa menembus daripada kulitnya, maka itu boleh digunakan. Kemudian yang kedua, ayaskura sa'id ismallah. Ya, lalu kemudian orang yang berburu itu ya membaca ismullah, ya, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebutkan ya bismillah, walam takhtalif al-a'immah ala anna tasmiyata masyru'ah. Tidak ada perbedaan pendapat para imam, ya, baik Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ala anna tasmiyah masyru'ah. Ya, sesungguhnya membaca bismillah ketika berburu itu adalah sesuatu yang disyariatkan atau masyru'ah. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syurutus shayd bil jawarih. Ya, ada syarat-syarat berburu dengan menggunakan ya binatang atau hewan. Ya, seperti tadi yang diberikan contoh, ya, menggunakan anjing piara atau anjing yang sudah terlatih. Yang pertama itu adalah ta'limul hayawan as-shayd. Ya, memang harus diajarkan ya binatang yang dipakai untuk berburu. Ya, bahkan ulama kita menyampaikan di sini minimal biaya tamin idza umira. Ya, biasa engkas itu diperintah lari-lari. Ya, disuruh lepang minimal itu. Ya, para ulama kita mengatakan demikian. Yang kedua, ayat saka ala sahibihi bitarkil akli minaswidi. Ya, ketika sudah menaklukkan binatang itu, ya, atau misalnya anjing itu sudah menaklukkan binatang buruan itu, bitarkil akli minaswidi, dia tidak memakannya. Ya, dia tidak memakannya. Sebab ia Quran ia aswibi, maka ya haram untuk kita makan sisa daripada binatang ini. Fa in akala faqad amsaka ala nafsihi. Ya, maka ulama kita mengatakan ketika dia memakannya sedikit atau banyaknya, faqad amsaka ala nafsihi, berarti untuk alena. Ya, ya tidak untuk lo-loe. Fala yahillu syai'un, maka itu tidak dihalalkan untuk dimakan. Kemudian iza arsalta kilabaka al-mu'allamah, ketika engkau ingin mengutus ya anjing-anjing itu al-mu'allamah yang sudah diajar, ya, atau yang sudah dilatih, wa zakarta smallah alaihi, maka sebutkan dulu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ifalaqwa aswibi, maka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca bismillah, ya, membaca bismillah. Fakul, maka itu dibolehkan untuk dimakan. Wa in akal kalba, ya, wa in akal kalbu, jika anjing itu memakan binatang buruan kita, fala takul, maka janganlah engkau memakannya. Ini tadi yang disebutkan sebelumnya. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang sangat penting. Ishtiraku jarihaini fi shayd. Ya. Di sini ya, saya mengambil sebuah perumpamaan untuk memahami makna daripada kata ini. Ishtirak jarihaini fi shayd. Ya, pada misalnya angka telu asuta ipake mak dengan. Ya, angka telu asuta iki video kemarin. Matengani marengan ia telu asuwe, tiba-tiba angka toce dia asu macue. Ya, angka toce dia asu macue. Maka di dalam agama kita menyebutkan bahwa itu falayukal, itu tidak boleh dimakan. Ya, sebab magi yurna telu asuta hunna ibaca bismillah. Ya, riwayatnya mau dipelepe sebelum dia berburu kita membaca bismillah. Tapi yurna dia sedisen. Ya, apakah tuannya ya sudah membaca basmalah untuk melepaskan anjing itu untuk berburu? Maka para ulama kita falayukal itu tidak boleh kita memakannya. Fa innama, makanya minta fa innama samaita ala qalbika, ya, sesungguhnya engkau telah membaca bismillah ala qalbika sebelum melepaskan anjingmu, walam tusamma ala yadi, tapi tidak dibaca basmalah sebelum melepaskan anjing yang lain. Ya, ini disampaikan hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam fala yukal. Jadi harus diperhatikan, maka disiaga asu di peleput. Apakah semua asu yang berburu itu ya sudah kita lepaskan dengan membaca bismillah atau tidak? Ya, ini yang perlu kita ketahui. Jadi dia ini peleput bawa masuk, lalu kemudian berburu untuk menangkap binatang itu atau menaklukkannya. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah, as-saydu bi qalbil yahudi wan nasrani. Ya, bagaimana orang yang berburu menggunakan anjing orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, misalnya engkau balik bola tak mega sunnah. Ya, tetapi dia orang Nasrani. Ya, tetapi dia orang Yahudi, bukan orang Islam. Maka apakah boleh kita menggunakan anjing peliharaannya? Di dalam agama kita mengatakan wa yusul istiaru bi qalbil yahudi wan nasara. Berarti boleh. Ya, boleh menggunakan anjing-anjing mereka ya atau binatang piaraan mereka untuk digunakan berburu. Wadhalika mislu syafratihi, begitu juga dengan pisaunya. Ya, nah biasa itu ya engka abat-abatan maka dawudi muga ifaki pisona Kristennya ya ada Yahudi ya untuk magere. Di dalam agama kita itu boleh. Ya, di dalam agama kita itu boleh. Bahkan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ya, bahkan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, makanan ahli kitab itu halal bagi kita. Ya, pada padanna ya riwayatku di bone mak bali bola kak Kristen ni. Ya, ketika memberikan makanan kepada saya adalah binatang yang kita tidak ketahui apakah dia menyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, misalnya ayam, ya, misalnya kambing atau sapi. Apakah kita sebagai orang Islam yang diberikan makanan itu boleh kita makan? Maka dia yang Allah Ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Ya. Wa ta'amukum halal lakum. Halal lahum. Begitu juga dengan makananmu halal bagi mereka. Ini yang perlu kita pahami. Mari ni kau tamaki Alfamart. Tamaki di toko-toko makanan dan sebagainya. Kita tidak mengetahui bahwa daging yang kita beli itu apakah disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang paling penting ketika mendapatkan makanan-makanan yang seperti ini, kita tidak mengetahui bahwa apakah itu disembelih dengan nama Allah atau tidak, maka sebelum memakannya membaca basmalah. Ini yang paling utama. Ya, apalagi kita berada di negara-negara atau di daerah-daerah yang kebanyakan non-muslim. Ya, maka yang paling utama itu sebelum makan ya yang memang menjadi syariat bagi kita untuk membaca bismillah. Karena kenapa? Ini sudah jelas. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Siapa itu ahli kitab? Ya, siapa itu ahli kitab? Ahli kitab menurut para mufassirin itu minal yahudi wan nasara. Dari umat Yahudi dan orang Nasrani. Ya, ya kemelo kita mak bicara sejarah, ya umat Yahudi jadi untuk puang Allah Taala itu setahun dan sumpah. Ya, umat Nasrani jadi untuk puang Allah Taala itu na sumpah. Neke sege agama syariatna nabi-nabi ya mereka rubah dan mengganti dengan yang lainnya. Hanya itu saja permasalahan sejarah yang ada. Neke kemelo kita mak bicara puang, ya sebenarnya Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kita sembah. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wujudus shayd mayitan ba'da asabat. Ya, ketika kita menemukan binatang buruan yang sudah mati, ya, yang sudah mati, maka yang paling pertama kita ketahui, para ulama kita mengatakan bahwa Allah yakuna kedarat min jabal aw wajadahu fil ma. Maka janganlah memakannya ketika melihat binatang itu yang jatuh dari pegunungan, ya, ataukah wajadahu fil ma yang kita temukan di sungai. Nah, sebab lagi diisi agak pasal amat tengah. Ya, ketika menemukan binatang yang mati, apakah dia mati tenggelam di sungai atau jatuh dari gunung dan sebagainya, maka janganlah kita memakannya ketika tidak mengetahui sebab kematiannya. Nah, itu yang pertama. Makanya Nabi SAW
Ya, soal tu Rasulullah sallallahu kasi sahabat na bintama putana ko sallallahu Allah taala, iza ramaita bisahmika fazkurillah. Ketika engkau melemparkan anak panahmu, fazkurillah, maka membaca bismillah. Fa in wajadtahu qad qatal faqul. Lalu kemudian ketika engkau mendapatkannya dan mati, faqul, maka makanlah. Illa antijahu qad waqa'a fi ma. Kecuali engkau mendapatkan binatang yang mati qad waqa'a fi ma'i. Ya, mitewi mali ko saloe, maka itu tidak boleh kita makan. Ya, nasabah lagi kita tidak mengetahui ya apakah anak panah kita yang membunuhnya ataukah dengan sebab yang lain, ataukah dia tenggelam ya di sungai itu atau di air itu lalu kemudian mati. Fa innaka la tadri al-ma' qatalahu aw sama. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah sebab kematiannya itu tenggelam di air atau anak panahmu. Ini maka Nabi mengatakan la takul, maka janganlah engkau memakannya. Ataukah misalnya kita menemukan binatang yang mati ya, walaupun kita sudah melemparkan anak panah, kita tidak mengetahui bahwa apakah mengena binatang itu ya nakan negeri yolo ya kita tidak mengetahuinya lalu kemudian melihat binatang yang mati ya jangan juga kita makan ya. Sebab lagi apakah anak panah kita yang membunuhnya atau ada binatang buas yang membunuhnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yablug daradatan miten. Ya, ketika menemukan binatang yang sudah membusuk. Ini juga tidak boleh kita makan. Ya, jadi ini semuanya adalah ya hukum-hukum yang terkait ya pembahasan tentang as-sayd atau berburu. Ya, begitu penting dan sebab lagi ya sering kita alami. Ya, apalagi di antara saudara-saudara kita sering melakukan berburu ya di hutan dan sebagainya ya, lalu kemudian hasil binatang buron itu ya diberikan kepada istrinya, diberikan kepada anaknya, kepada tetangganya. Ini harus kita ketahui ya sebelum kita memakannya. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja barangkali karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Halanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.